Mental positif yang ketiga adalah jemaat Makedonia bukanlah orang-orang yang egois. Paulus menasihati jemaat Filipi yang juga adalah bagian dari kelompok jemaat-jemaat Makedonia. Paulus menasihati mereka agar tidak mementingkan diri sendiri. Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini hal yang luar biasa, saudara sekalian. Paulus tekankan itu, tidak boleh egois, tidak boleh mencari kepentingan sendiri. Tapi biarlah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kesusahan juga berpotensi membuat orang-orang menjadi egois. Berpotensi, saudara. Pada tanggal 9 November tahun 1965, terjadi pemadaman listrik yang mencakup area 128.000 km persegi di Amerika. Ada 8 negara bagian yang terdampak. Bahkan sebagian wilayah Kanada terputus aliran listrik. Ada 30 juta orang yang hidup dalam keadaan gelap gulita. Pada waktu itu, orang-orang berbondong-bondong membeli lilin. Sebuah stasiun radio di kota New York yang kebetulan mempunyai pembangkit listrik melaporkan hal-hal yang seperti ini, saudara. Rupanya dikatakan sebuah drama menarik sedang ditayangkan di jalan-jalan. Harga lilin di banyak toko meningkat 2 kali lipat. Namun ada juga pedagang baik hati yang menjual lilinnya dengan separuh harga. Bahkan ada yang memberikannya dengan cuma-cuma. Rupanya sebagian penjual memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan itu. Tetapi pada saat yang sama, beberapa toko justru mengutamakan kepedulian kepada orang lain. Dan mereka memberi dengan gratis walaupun rugi. Situasi yang sama menghasilkan 2 tipe orang. Yang mencari keuntungan dan yang berkorban untuk orang lain. Sikap tidak egois adalah sikap yang sulit dicari kepada orang-orang di segala zaman. Tapi beberapa masyarakat memberikan contoh yang sangat baik. Suatu saat ketika Jepang dilanda tsunami yang dahsyat, orang-orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Banyak orang ditampung di pengungsian. Dan yang sangat mereka butuhkan pada waktu itu adalah air. Kebutuhan yang sangat-sangat vital dan stok suplai air sangat terbatas. Pada waktu itu, saudara, karena suplai yang terbatas, masyarakat hanya mendapatkan 1 botol air minum. Tetapi apabila satu keluarga mempunyai anak-anak kecil, akan mendapatkan 2 botol air minum. Ada cerita yang terjadi, saudara. Satu keluarga mendapatkan 2 botol air. Dan rupanya, saudara, air yang sangat-sangat dibutuhkan untuk menyambung hidup ini dikembalikan lagi 1 botol. Petugas bertanya kepada keluarga ini, kenapa Anda kembalikan? Orang Jepang ini mengatakan, saya tidak punya anak kecil. Jadi saya tidak boleh mengambil jatah orang lain. Sangat mengagumkan.
Walaupun mungkin tidak semua orang Jepang mempunyai sikap yang seperti itu. Tapi paling tidak, saudara, kisah ini menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa yang hebat. Revolusi mental sungguh-sungguh berhasil di antara bangsa Jepang. Sikap mental positif yang keempat adalah bahwa jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat yang rela berkorban. Ingat baik-baik, saudara, mereka sedang membutuhkan karena mereka sangat menderita dan mereka miskin, bukan main. Mereka butuh, tidak mendapatkan bantuan dari luar. Itu saja sudah tidak pas. Seharusnya mereka mendapatkan bantuan, saudara sekalian. Tapi sekarang mereka justru mengorbankan apa yang mereka butuhkan untuk jemaat di Yerusalem, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ini luar biasa. Mereka berkorban. Yang kelima, jemaat-jemaat Makedonia memberi dengan iman mereka. Setelah mereka memberi, tidak tahu apakah masih ada yang tersisa untuk kebutuhan mereka. Apakah seperti janda miskinnya memberikan 2 peser yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia telah memberikan seluruh nafkahnya. Apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Makedonia ini adalah seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat di dalam Perjanjian Lama. Ketika itu di Israel terjadi musim kemarau yang sangat-sangat panjang. Nabi Elia lari ke sungai Kerit. Dari situ ia mendapatkan minum dari sungai Kerit. Dan setiap pagi dan petang dia mendapatkan suplai roti dan daging dari burung gagak. Sampai akhirnya sungai Kerit menjadi kering dan sang nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat di kota Sidon. Kota Sidon juga sedang mengalami musim kering yang parah. Waktu itulah Nabi bertemu dengan seorang janda yang sedang mencari beberapa kayu api. Nabi meminta minum dan Nabi meminta roti. Janda itu berkata, "Tidak ada roti pada saya. Saya hanya mempunyai segenggam gandum dan sedikit minyak. Saya sedang mencari kayu api, bermaksud untuk membuat roti untuk saya dan untuk anak saya. Dan setelah itu kami akan mati bersama-sama." Tapi Nabi berkata, "Buatlah terlebih dahulu 1 buat untuk aku. Maka Tuhan akan melakukan keajaiban untuk hidup, untuk keluargamu, sehingga kau bisa bertahan hidup di dalam musim kelaparan yang dahsyat ini." Saudara, janda di Sarfat ini bukan orang Yahudi, tapi dia menuruti apa kata-kata Nabi. Dia melakukan itu. Dan ajaib sekali, saudara, Tuhan melakukan keajaiban bagi janda Sarfat ini. Lihatlah, saudara, jemaat Makedonia memberi karena mereka percaya hidup mereka dipeliharakan oleh Tuhan Allah Bapa yang peduli akan hidup mereka. Yang keenam, saudara sekalian, jemaat ini penuh dengan belas kasihan. Setiap orang harus mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang susah dan orang-orang yang menderita. Sayangnya, saudara, banyak sekali pengemis yang berpura-pura buntung. Supaya apa? Supaya mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Ada juga pengemis yang menggendong bayi yang masih kecil. Tujuannya jelas supaya orang-orang jatuh hati, kasihan
kepada pengemis yang membawa anak bayi itu. Tapi sayangnya, pengemis-pengemis seperti ini tidak mempunyai belas kasihan. Dia mengharapkan orang berbelas kasihan kepadanya dan memberikan sedekah kepadanya, sementara dia sendiri tidak mempunyai belas kasihan. Belas kasihan telah mendorong jemaat-jemaat Makedonia memberikan, mendesak kepada Paulus untuk menerima pemberian mereka. Sehingga orang-orang kudus di kota Yerusalem mendapatkan bantuan dari pengorbanan mereka. Ketujuh dan yang terakhir adalah jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat yang ingin menjadi berguna bagi orang lain. Luar biasa. Di dalam kondisi yang susah sekalipun, mereka masih memikirkan orang lain. Mereka masih mempedulikan orang-orang yang juga hidupnya susah. Ini sikap mental yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara barangkali masih ingat cerita Pai Fang Li, seorang penarik becak dari Tianjin, Tiongkok. Dari periode 1987 sampai 2005, selama 18 tahun, si tukang becak tua, bahkan yang sudah sangat-sangat usuh umurnya itu, memberikan bantuan sumbangan kepada sebuah sekolah sebanyak 350.000 yuan. Itu setara dengan 700 juta rupiah lebih. Dia memberikan sumbangan agar 300 anak di kampung halamannya bisa bersekolah. Cerita ini bermula pada tahun 1987. Pada waktu Pai Fang Li berumur 74 tahun, dia memutuskan untuk berhenti menarik becak sebab dia merasa sudah cukup lelah dengan umur 74 itu. Dia bermaksud untuk pulang kampung. Dan betul pada tahun itu dia pulang ke kampungnya dengan membawa 5.000 yuan untuk pensiunnya, saudara. Tapi ia menyaksikan ada banyak sekali anak-anak yang miskin yang tidak bersekolah. Situasi di kampung halamannya memang sangat miskin pada waktu itu. Lalu Pai Fang Li menyumbangkan seluruh uang pensiunnya agar anak-anak ini bisa bersekolah. Dan dia kembali lagi ke kota Tianjin untuk menarik becak siang dan malam 365 hari. Tidak peduli musim panas ataupun musim dingin, dia selalu menarik becak. Orang-orang bersimpati kepadanya. Dia mendapatkan cukup banyak uang, tapi dia membuat hidupnya jauh lebih sederhana lagi sekarang ini. Dengan pakaian yang bekas pakai, makan sehari 2 kali, tidur di tempat yang disewa secara harian. Dan dia sumbangkan itu semua agar anak-anak bisa melanjutkan sekolah. Tahun 2001, saudara, dia mengunjungi sekolah tersebut untuk menyerahkan donasinya terakhir. Saat itu umurnya telah mencapai 90 tahun. Dan dia menyatakan tidak sanggup bekerja lagi. Ditambah lagi waktu itu dia telah menderita penyakit kanker, saudara. Akhirnya Pai Fang Li meninggal di usia 93 tahun. Di tahun 2005, Pai Fang Li menjadi tokoh yang sangat menginspirasi bagi masyarakat di seluruh dunia. Sekalipun sudah tua, berumur, tapi dia mempunyai belas kasihan yang besar. Dia tidak egois. Dia berkorban bagi banyak orang. Banyak anak-anaknya menjadi orang yang berhasil atas pengorbanan Pai Fang Li yang sisa hidupnya dia persembahkan
agar menjadi berguna bagi orang lain. Saudara sekalian, jika saudara mempunyai mental yang positif yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Makedonia, percayalah, saudara tidak akan terpuruk di saat mengalami kesusahan dan kemelaratan sekalipun. Tapi sebaliknya, justru saudara akan tetap menjadi berkat bagi orang-orang di seputar saudara-saudara sekalian. Dan nama Tuhan disanjung tinggi dan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk apa yang kami renungkan dari jemaat Makedonia. Bagaimana jemaat yang mempunyai mentalitas yang luar biasa. Mampukan kami menyerap firman-Mu, mengerti firman-Mu, mendapatkan meraih mentalitas yang positif, yang baik di hadapan seperti yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Makedonia. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin.